Jadi ketika sholat, ini sholat tuh jangan begini ya. Sholat jangan begini nih. Ini kalau sengaja batal. Begini doang nih. Ketika begini, jadi sekira palang yang melihat sujud kehalangan turut. Ini begini ini udah batal sholat. Kalau kecelakaan. Kalau sholat begini. Empat. Kecuali yang punya penyakit nih. Nah, jadi kalau sujud ini wajib nempel nih, wajib nempel. Kalau sujudnya pakai kelipis begini kagak sah, atau begini jidatnya ketutup nggak ini, sujudnya begini. Nah, ini sah atau enggak? Atau enggak sah ini mah, sebab ini yang sujud bukan jidat, ini mata alis. Jadi kudu buka tas segini ngebukanya, ada nggak jidatnya? Ada, walaupun segini, yang penting sebagian jidat nempel ke tempat sujud. Ustadz itu kalau nggak pakai peci bagaimana? Palanya botak, aku komo itu melega jidatnya. Tuh awas, perempuan pakai mukena jidatnya buka, buka. Jadi tak kecil ya, entah mau kena jidat mah kelihatan nggak apa-apa, tapi kalau rambutnya kelihatan perempuan batal. Jidat terbuka. Tak ketika sujud cukup nempel sebagian jidat musolau. Di mana jidat nempel nggak kudu seluruhnya jidat, sebagian jidat ke nempel eta sah. Paham ya? Tapi hintah sholat kita mah awas tak jidat, kalau sujud jidat dibuka. Jadi bi alla yakuna 'alaiha hailun, jadi minimalnya sah sujud eta di mana sebagian jidat nempel ke tempat sujud. Surahnya bi alla yakuna 'alaiha, yakni tidak ada pada jidat tersebut hailun, perkara yang menghalangi antara jidat dengan tempat sujud. Jadi nggak ada hail, nggak ada yang halangan. Kalau gini jidat kita dihalangan berarti nggak sah sujud. Atau napi rambutnya panjang lelaki, kemudian ketika sujud ngerumbai ngahalangan jidat, kemudian enggak disibak eta rambut, kemudian sujud eta kehalangan dengan rambut, eta pun sama nggak sah sujudnya. Awas. Terus ibu-ibu makan namu kenanya gede, kemudian ketika sujud sejadah ketutupan sama mukenanya, kemudian sujudnya jidatnya di mukena yang dipakainya sama, itu namanya hail, jidatnya ada yang ngahalangan, mukenanya eta tidak sah, tidak. Awas ta, tidak bin. Makanya kudu rada dibeun kedah mukena supaya tempat sujudnya, tempat salat kita kelihatan. Ya, Pak ya, dia Pak, jidatnya buka, tempelin ke tempat sujud. Ini mah jidatnya melegangan,
pada saat mau sujud ini ternyata enggak ditempelin di anggang. Awas, nganggang juga sama, kagak sah, kudu nempel, nempel. Justru ini mah belajar motor, maklum motor baru NMAX, baru beli motor. Mangkaning cara ngoper giginya, dia mah nggak ada giginya, motor NMAX mah. Kemudian belajar, sedangkan motor NMAX mah berat. Tadinya mah punya motornya motor legenda baja kecil, enteng. Beli motor NMAX, dipakai. Kemudian pas belajar kan di tarikannya beda, motor legenda sama motor NMAX mah, betul ya, yang ngomong betul berarti yang punya. Ngomong betul kakak tahu kalau punya motor NMAX. Belajar pas masuk gas ngajrot langsung, weng, di depan ada pun kedong-dong, nabrak. Pas nabrak bukannya depan motor, jidatnya nabrak pun kedong-dong, rata, luka koreng, luka berdarah jidat. Kemudian perbannya penuh sejidat. Mangkaning ini mah bicara sholat makan wajib sholat mah 5 waktu. Andai kata ada orang ketabrak nabrak, kemudian jidatnya eta diperban tapi badannya masih hidup mah, berarti wajib sholat tetep. Kakinya mah nggak kenapa-napa, tangannya juga nggak kenapa-napa, ngan jidatnya doang kegentus pun kedong-dong diperban. Pas diperban sholat. Pertanyaannya tuh, orang yang pakai perban sholatnya bagaimana? Sedangkan kan sujud mah jidat kudu kebuka. Sedangkan ini mata yang diperban kan jidatnya diperban. Sholatnya sujud aku mah eta. Ya, ngaji mah jangan berarti waduh ini mah sujud jidat kudu nempel ke tempat sholat, sedangkan gitu gue perban, oh berarti gue libur sholat loh, doraka eta. Ini mah mending perban mah koyo doang libur sholat pun tolol eta, pakai koyo doang libur sholat. Ini mah diperban berhenti nggak sholat, terus wajib sholat. Terus bagaimana sholatnya? Peneta sujudnya kan nggak sah kalau pakai perban ada penghalang. Awas, bener. Jadi hukumnya jidat kudu kebuka, nggak boleh ada penghalang. Awas, in asoba jabatahu bi asobatin Jarohatin, andai kata ada orang ternyata jidatnya itu diperban, dijarohah karena ada penyakit, ada benturan, ada luka, diperban. Wasaqalaihi zalatuha, ternyata ketika mau sholat ini perbannya nggak bisa dibuka, kalau dibuka tambah parah penyakitnya. Terusin bagaimana? Terusin. Sujudnya ternyata pakai perban, kuma ajza'ahu sujudu alaiha, cukup di mas sujudnya perbannya jangan dibuka, yang penting itu tempelin perbannya ke tempat sujud, beres ya, beres. Kalau kagak bisa dibuka, dokter ngomong begini, Pak Jahit ya, aduh ini korengnya ini terbelah, ini jidat ini ada 15 jahitan, ini kalau bisa ini perban jangan dibuka dulu ya, bangsa 3 hari mah, awas tak bahasa dokter, tak dokter ini perban jangan dibuka, sedangkan kan jahit sholat, tak itu sholatnya bagaimana sujudnya, udah sujudnya tak jahit, eta perbannya nggak kudu dibuka, udah sholat baik sujudnya, eta wudunya bagaimana, wudunya bagaimana? Wudunya sama nanti ketika membasuh muka ta yang kena baeta, kemudian itu mah cukup diolesin air tah segitu. Udah
yang ada perbannya, udah dibasahin baik, oles, gak kudu dibasahin, kudu cukup diambil air oles. Kemudian terus yang lain sebagaimana biasa wudhu. Sholatnya udah pakai perban tersebut, jangan diendet nanti ketika sujudnya. Cukup eta sekira perban nempel ke tempat sujud sudah cukup. Ajza'ahu sujudu 'alaiha, cukup bagi orang yang diperban jidatnya, yang mana karena lijarah ada luka, yang wasuqa 'alaihi izalatuha, yang sulit untuk dicabut itu perban pedah, kalau dicabut bisa menyebabkan tambah parah eta peluka. Ajza'ahu sujudu 'alaiha, cukup eta sujud menggunakan eta perban. Nah, boleh. Nah, boleh. Atau dipopol. Popol. Ada perban, ada popol. Ya. Itu namanya curut ya. Nah, ada curut, ada tikus, ada nyinyi. Kalau curut mah binatang isyarat, curut mah. Curut mah termasuk binatang yang ngedoain manusia. Ngedoain. Maka kalau ada curut, alhamdulillah, berarti ada yang bau. Didoain supaya yang bau jadi wangi. Sudah gitu nah. Aduh. Itu mana itu anak-anak tuh comot dia mah ya. Enggak, dia mah enggak ngegigit. Enggak punya gigi dia mah. Tuh di kolong kipas. Udah suruh diam. Ya. Ayo ini. Ya, bantu. Jangan dia main gitu. Udah. Udah belum? Mana curutnya? Nah, perban yang diperban boleh. Atau eta boga penyakit, punya penyakit ini ngetek pala kemudian diboreh pakai bobore. Tapen bobore ada pun di jidat, di bawah jidat kan. Kayak apa namanya? Kayak tuh kalau orang panas dingin apa namanya? Popolnya. Popol. Tadi dipopol jidatnya. Kemudian ini popol ini emang ternyata nutupan penyakit, ngentak pala. Kalau itu popolnya dibuka, tambah ngentak. Dipopol baik. Sholatnya bagaimana? Udah sholatnya bawa-bawa popol nggak apa-apa. Ya, bawa-bawa popol. Elatnya awas kalau sekira itu popol dicabut, dibuka dari jidat, itu penyakit tambah parah. Atau tadi perban kalau dibuka penyakit tambah parah, eta mah boleh sujud menggunakan perban atau jidatnya make popol gitu. Tapi kalau sekira perbannya bisa dibuka mah wajib dibukanya. Lah ini mah koreng biasa, ntar habis sholat pakai lagi masih bisa, terus nggak ada madarat penyakit, eta mah wajib dibuka. Kita jadi wajib sujud di dalam sholat patokannya adalah jidat. Awas nanti dikit lagi nanti anggota mana yang harus sujud. Nah ini kita wajib tahu agar supaya sujud kita akur dengan sujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala sirutu maninatuhu, ketika sujud jidat nempel ke tempat sujud, minimalnya itu nempel, kemudian nempelnya tidak ada halang, atau nabi ada yang ngahalangan model perban karena ada penyakit, atau popol kena palanya ngentek 7 keliling kemudian eta beberapa popol nggak bisa dibuka, pedah kalau dibuka tambah para penyakit, eta berarti sujud sah. Ketika yang pakai popol atau beber, dia sujudnya eta jidatnya terhalang oleh beber dan popol tersebut. Dan wajib awas sebagaimana ruku tidak, eta ruku wajib dilaksanakannya serta tumanina. Itidal juga wajib dilaksanakan, nah harus ada tumanina. Sujud bagaimana? Wala syiru yang 10-nya atumaninatuhu, yaitu tumanina sujud. Jadi sujudnya juga wajib tumanina. Wajib tumaninah, yakni anggota badan ketika sujud. Anggota mana? Yang 7, awas. Sujud ini ada 7 anggota yang semuanya wajib sujud, tapi yang paling pokok direkennya jidat. Kenapa jidat? Sebab di mana jidat nempel ke tempat sujud, otomatis anggota yang lain pun sujud. Itu patokannya jidat. Nah, sekarang bicara anggota sujud mana saja? Ada 7. 1 jidat, 2 telapak tangan, kanan kiri 3. Kemudian 2 dengkul. Dengkul teh ada 2, kanan kiri berapa? 5. Yang terakhir adalah telapak kaki, dan telapak kaki ada jari kaki, telapak kaki ada 2, 7. Nah, jadi tumanina di dalam sujud hukumnya wajib, di mana sudah 7 anggota tersebut sudah nempel di tempat sholat, nempel di tempat sujud. Bagaimana jelasnya? Wayajibu wayata'amala. Tadi pun adalah kalau sujud jidat nempel ke tempat sujud. Pertanyaannya itu nempel doang apa kudu diendet? Awas, nempel eta ada nempel noel, ada nempelnya dempel. Kayak kita nih, kayak duduk ngerendeng doang, nempel doang kulit. Padahal mah enggak nyender, saling nyender. Kita kan kita nyebutnya nempel. Terus si Jahit sama si Bakar duduk yang nempel. Ada lagi samping Jahit sama Bakar, cuma sambil nyender gitu. Itu kita nyebutnya apa? Nempel baik, ya nempel eta. Itu nempel. Padahal nempel 5 apa? Nempel jasa. Ini mah nempel doang, tak sepira nempel. Nah, nempel tadi awas, di mana nempel jidat ke tempat sholat itu minimal sah, tapi awas jangan memahami nempel doang lah, yang penting mani jidat nempel ke tempat sholat beres. Belum selesai ngaji pembahasannya. Awas nempel di situ. Wayajibu ayata'amala bisakli roksihi ala maudi sujuri. Tadi 7 anggota, telapak tangan kudu nampak, dengkul kudu depak, jidat kudu nempel, telapak kaki kudu ditekuk, noker jari kakinya wajib noker. Eta 7. Nah, jidat ini awas, wayajibu hukumnya wajib ayatahamala, yang melaksanakan sholat teh kudu menekan jidatnya ala maudi sujudi, ke tempat sujud. Dengan cara bagaimana nekennya? Jangan didedet, awas. Menekan jidat ke tempat sujud jangan didedet, tapi menggunakan berat kepala. Cukup mengenakan berat kepala, udah turun, jangan didedet. Kalau didedet nanti jidatnya bakal ada pek
3 bertitik hitam. Eta hasil di dedetnya pakai badan. Kalau pakai pala enggak. Ya. Tekan tah sujud pala, makanya ketika sujud itu nih jidat rada tekan tah ke tempat sujud. Nekennya bisa klerosis dengan menggunakan berat kepala aja, kepala kita. Bagaimana sih belum kaharti? Malum saya muda rada tua, mata rada sawer. Ini Pak Ustadz itu ngejelasin, saya nggak kelihatan itu mbak-mbakan doang. Itu apa sih? Bihaisu diperkirakan begini, lau furidota tahu hasisun, sekiranya diletakkan di tempat sujud tersebut ada rumput, Aukot nuna tawa kapas lan kabasa, eta kalau diangkat pala eta bakal legok. Kita pakai sejadah, sejadahnya empuk tah. Ya, kayak sejadah yang dari Mekah, Madinah, kan tebelnya, tebel. Eta kalau kita sujud, kita teken pakai kepala, kita angkat, itu kan ada bekas tekanan kepala kita. Kayak gitu nggak tuh? Ya, eta kudu begitu, eta begitunya wajib. Jadi neken jidat ke tempat sujud, kalau diangkat itu ada lelegok, eta berarti kadar kewajiban sujud itulah yang sah. Jadi sajadah tempat sholat eta, kemudian ketika sujud pala diangkat itu ada legok bekas jidat, eta berarti kadar kewajiban yang hukumnya sah sujud. Tapi kalau ternyata ketika sujud ini padahal dari kapas nih sejadahnya misalnya, kemudian pas sujud pas diangkat nggak ada bekas-bekas legok-legok acan, eta berarti walaupun nempel kagak sah eta sujud, sebab kagak ya. Awas, itu mah dikira-kira. Kalau dikira-kira itu tempat sujudnya pakai sejadahnya embel ya. Bagaimana kalau keramik? Keramik mah nggak kudu sampai legok eta keramik. Pas udah kata Pak Ustadz katanya dikira-kirakan diangkat jidat ini bekas sujud legok, ternyata sholatnya kayak keramik. Ya, artinya udah kalau di keramik mah sekira badan kita, kepala kita ditaruh udah tamblek, tuh tamblek berarti udah neken gitu, tamblek udah neken cukup segitu. Nah kalau di tempat yang pakai sejadah otomatis ada legok nih kayak begini nih. Ini begini kalau sujud, ini kalau diangkat ada legoknya, itu berarti kadar kewajibannya. Kalau nggak legok kagak sah. Nah, jadi kudu diteken pakai berat kepala. Ya. Tuh. Wadoharo asaru fiyadin. Terus kalau sekira eta sujud yang sahma yang kadarnya wajib, di samping tadi bekas jidatnya itu bakal legok, terus juga bekas tapak tangannya juga ada. Di tapak tangannya ada, kita angkat ada tuh tapak tangan kita tuh ya di tempat sholat gitu. Ya, kadang begitu nggak? Ya, eta begitu tak. Jadi wadoharo asaru tampak bekas alayadin, bekas neken kepala kita tuh ke tempat sujud alayadin pada tangan kita. Eta bakal ada tuh bekasnya, bekas jidat ada, terus tapak tangan kita juga bekasnya ada. Eta berarti badan kita neken, tak eta ya wajib nekennya wajib. Ya. Awas. Walau furidat tadzalika, jadi semuanya bakal ada lelegok kalau sekira eta tempat sujudnya adalah dari rumput yang sudah dihaluskan atau kapu kapas. Kita mah sekarang sajadah nyebutnya, sebab ini bahasa dengan musonif, dulu belum terkenal sejadah. Kita sekarang ada sejadah tebel, kita sujud. Apalagi sekarang masjid-masjid itu masya Allah, eta masjid-masjid sekarang mah eta sejadahnya tebel. Eta kalau kita injak kaki kita mendem, nah sujudnya eta diangkat ada bekasnya, tapak tangan ketika bangun sujud ada bekasnya, eta lah yang sah sujudnya karena menekan jidat dengan berat kepala,
eta hukumnya wajib kan palanya. Wa yajibu aidan yarfa safilau ala alihi. Satu, wajib menekan kepala jidat dengan berat kepala. Yang kedua, ini wajib kan? Wajib juga yarfa safilah ala alihi. Itu ketika sujud angkat yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Ketika kita sholat sujud itu yang tinggi rendahin dan yang rendah tinggiin. Mana itu yang rendah, mana yang tinggi? Di dalam kita berdiri sholat atau duduk, ini yang paling tinggi kepala. Yang tinggi kepala. Paling rendah ketika sujud adalah pantat. Sujud kan. Kaki kali Pak Ustadz, kaki udah napak. Tah pantat. Tah ketika sujud awas. Tah sujud eta pantat sama pala tinggian mana? Kalau belum sujud pala. Nah kalau sujud itu pantat kudu lebih tinggi daripada kepala. Berarti nungsep. Ya nungging kita mah. Tak nungging nungsep sama ya. Beda. Kalau nungsep mah dikobakan nungsep. Tah nungging, tah ini pantat diangkat, pala lebih rendah. Itu Pak awas hukumnya itu bukan bicara masalah praktek, itu wajib nunggingnya. Wajib hukumnya. Kalau kita pantat nggak diangkat begini, ngan hepe nih bokong sama pala rata. Begitu tuh. Sujud begini, kan sujud mah kudu begini, kayak gini nih, pala kan otomatis kan pantat diangkat. Awas eta hukumnya wajib ngangkat asapilah anggota badan yang rendah seperti pantat ala ali ala ali atas anggota badan yang tinggi seperti mana? Eta adalah kepala wajib. Nah, satu wajib jidat neken. Kedua pantat angkat wajib. Awas nanti praktekin lah nih ya, praktekin. Kemudian wajib juga ayar fasafilau wa ayadu ayadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Wajib meletakkan dua tangan, wa rukbataihi dua dengkul, wa qadamaihi dan dua telapak kaki. Nah, wajib meletakkannya. Satu jidat wajib ditekan, tahamul namanya. Kemudian pantat diangkat lebih tinggi dari kepala, nungging jadinya. Yang ketiga adalah telapak tangan kudu diletakkan di tempat sujud. Tempel di tempat sujud. Dengkulnya juga diletakkan ke tempat sujud. Dua telapak kakinya, yakni jari kakinya wajib diletakkan di tempat sujud. Awas paham. Nah, kita akurin ya, alhamdulillah sujudku mah begitu, berarti akur sah. Ini mas saya ngelihat tetangga teman saya dia mah sujudnya tangannya ngan sebelah doang. Hari jidat mah nempel tangannya sebelah begini ke belakang. Padahal mah nggak gatel, nggak ada apa-apa, nggak ada ujur, begaya. Ahli tadi nih gua mah hebat sujud pakai sebelah tangan, jadi mah push up kali. Eta bagaimana? Enggak sah, kagak sah. Ya, kecuali lagi gatel, misalnya gatel, ngegaruk, jadi masalah itu mau ujur, tapi tetap langsung balik lagi. Kemudian mana lagi dengkulnya ternyata telapak tangannya mah nempel dua-duanya, ngan dengkulnya sebelah diangkat. Kayak orang sekelan, angkat beda.
nggak sah kalau nggak ada wujud. Atau dengkulnya menempel, telapak tangannya nempel, jidatnya juga ditekan, ngan telapak kakinya yang belakang diangkat, digibringin ya kakinya, kita juga tidak sah. Berarti kudu napak ya Allah. Terus awas sujud karena makhluk ada yang nama laki-laki, perempuan prakteknya beda. Perempuan mah sebagaimana kemarin ruku, dia mah eta sikunya ini sujudnya gini ya, angkat pantat. Kalau laki-laki sunahnya dibuka, angkat Kak, angkat, jangan kayak anjing. Anjing mah kalau sujud begitu tuh tak kalangannya tuh, jadi sikut rata begitu ya, sikutnya rata, itu makruh begitu, makruh. Arisa masa kalau jidatnya nempel ke tempat sujud, dengkulnya nempel, kakinya noker, dua kaki, kemudian ininya ternyata lengannya nempel ke tempat sujud, laki-laki makruh, perempuan makruh. Terus kalau laki-laki ternyata apa sunahnya ini direnggangin nih, lengan tangan renggang dari paha lambung, bukan sunahnya. Kalau laki-laki dirapetin nempel ke lambung ke paha, makruh. Perempuan sebaliknya laki-laki, kalau perempuan di mana dia sujud dia jagain begini, makruh perempuan. Sunahnya rapetin, ya, rapetin nih lengannya ke lambung, nempel ke paha. Perempuan. Kalau laki-laki ternyata kayak perempuan, makruh. Perempuan kayak laki sujudnya makruh. Adapun anggota sujudnya sama, mana? Jidat, telapak tangan, dengkul, dua telapak kaki, sama nggak? Sama, cuma bedanya tadi masalah nempelin sama ngerenggangin doang ya. Nah, kalau laki direnggangin, kalau perempuan dirapetin. Makanya lelaki mah jalannya gagah, kenapa? Renggang. Tapi perempuan jalannya lambat karena rapet. Maka perempuan mah abdolnya rapet. Tapi lelaki jangan rapet. Makanya lelaki mah kudu bisa ngomong. Lelaki rapet, aja. Atau ngelancong nggak bakal laku ngelancong. Walaupun punya duit banyak, nggak bakal punya pacar. Kalau nggak bisa ngomong mah, atau ngelancong, assalamualaikum, diem begitu. Hari lagi mah bawa seperti. Atau cewek keluar, ada apa bang? Enggak. Ini yang ada apa? Main. Atau perempuan juga, bang kalau udah besok-besok mau jangan sini lagi ya. Walaupun pulangnya naik mobil, enggak haren, enggak itu cewek. Beda sama orang kita, enggak punya duit, ngomong gitu, mau bohong mulu, parah lagi itu mah. Aduh, ngelancong, lepis temen dipakai, motor temen dipakai. Tak dompet, masya Allah, tak kantong lepis penuh semuanya. Ternyata anduk, tuang beca dipakai. Ada eta mah udah susah ngebohong mulu, tapi masih mending yang susah dia tuh ngomong. Banyak orang jelek, bininya cakep, kenapa dalilnya? Pinter ngomong doang. Pinter ngomong, masya Allah, cuma heran sih itu. Kalau jelek pada ditanya macam, kok emang demen sih? Dia mah orangnya suka guyon. Saya kalau dekat dia, hati saya selalu bahagia karena dia orangnya selalu melulucon. Jadi saya rame hati saya. Oh no, siapa pengganteng? Udah ganteng anggota apa itu mah? Kayak Teh Ayu. Jadi laki mah kudrotnya renggang, perempuan kudrotnya rapetin. Rapetin. Pakai perempuan mah jangan kayak ngomong bagusnya. Kalau laki guru banyak ngomong, tapi ngomong yang benar.
Nah, balik. Jadi anggota sujud yang 7 wajib ketika sujud dipraktekkan. Dan bicara nekan kepala wajib. Bicara meninggikan pantat daripada kepala itu juga wajib. Awas. Ya. Ada yang mau praktek? Coba itu seorang dah. Ya. Praktek. Biasanya tengah. Satu jidat. Jidat ini pantat angkat nih. Ini namanya pantat lebih tinggi dari kepala. Ini hukumnya wajib. Terus tangan buka di sikut. Nah, 3, 1, tapak tangan nampak 2 berarti 3, dengkul nempel 2 udah 5, kaki 2, tapak kaki 2 udah noker ini lelaki begini. Kalau perempuan sebaliknya ini rapetin. Terus ini dengkulnya perempuan juga sama rapetin. Perempuan rapetin, ini rapetin. Nah, nempelin. Nah, perempuan terus rapetin, dengkulnya rapetin, rapetin. Nah, bangun dulu. Nah, udah akurnya. Udah jangan bedain laki-laki sama renggangin sunahnya. Nah, yang makruh, coba yang makruh, nih sudut coba. Ini nempel nih, ini nempelin turun. Nah, kalau begini sikut nempel di bumi tempat sujud, ada kan begini sujudnya? Masih banyak kayak merah. Ada orang yang di sini. Nah, ini begini makruh. Walaupun pantatnya diangkat, ininya nempel ke bumi makruh. Ininya angkat sikutnya, angkat yang benar. Nah, angkat. Berarti makruh. Terus kalau kita punya teman atau teman kita sholat, teman kita bangun karena sholat kita sujudnya seperti itu jangan diomelin. Jangan diomelin. Udah itu mah ajak kan. Kalau nggak mau udah ya. Iya, kalau ajak mau, diajak. Kalau misalnya nggak mau udah ya. Nah, terus masalah turun sujud. Turun sujud itu ada yang nunggang, ada yang dengkul dulu. Ya. Cara sujud itu ada yang dengkul dulu. Dah. Sujud. Ada yang sujud gini. Nah, jadi ketika sholat, ini sholat tuh jangan begini ya. Sholat jangan begini nih. Ini kalau sengaja batal. Begini dong nih. Ketika begini, jadi sekira palang yang ngelihat sujud kehalangan turut. Ini begini ini udah batal sholat. Kalau kecelakaan. Kalau sholat begini. Kecuali yang punya penyakit nih, ini kram nih, begini nih. Begini pindah lagi ke sini. Terus begini ini masih sholat atau begini nih. Bagi yang punya penyakit mah nggak jadi masalah. Asal kita yang sehat jangan ikutin kata. Nah, sujud. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Ini tidak tuma ini diam, jangan masih begini udah sujud. Sami Allahu liman hamidah Allah, kagak sakit di dalamnya sebab nggak ada tuma. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Diam gini. Baru Allah. Tak ada yang begini nih. Allah. Telapak tangan dulu, dengkul, jidat, ya.
Ada yang begitu? Atau yang sunahnya itu kalau yang badannya bagus sehat, sunahnya ini kita dengkul dulu, dengkul, tuh, baru tangan, baru tiga. Kalau tangan dulu boleh atau enggak? Boleh tangan dulu. Allah, cuma pelan-pelan tetap begini. Jangan begini. Iya ini mah bilangin. Pas mau sujud. Ini begini bisa batal ini. Bisa batal ya. Jadi guru begini pelan-pelan tetap rapihin sebagaimana tadi, dengkul dulu rapihin. Baru tangan, kemudian kalau tangan dulu berarti pelan-pelan sama turunnya begini juga, cuma tangan dulu, baru dengkul, baru jidat. Nah, selagi ada yang sholat turunnya dengkul dulu sah, turunnya tangan dulu sah, yang nggak sah turunnya jidat dulu. Yang jidat dulu, wah hebat tuh langsung. Ya, ada yang mah batal. Ya. Nah, akur nggak sujud kita begitu? Akur, alhamdulillah. Asal jangan tadi ininya ditempelin, makruh. Kalau perempuan kelambungin sunahnya, lelaki terus jari kaki tokerin. Kalau nggak ditokerin kagak. Tinggal wal hadi wallahu a'lam bis